berarti nih waktu itu awal mulanya nenek tuh kepikiran pengen dagang karena untuk ngisi waktu luang gitu ya, Nek? Kalau kita lihat pasien lahir, terus ibunya selamat, anaknya selamat, alhamdulillah. Oh, berarti berasa... Jaklingko nggak bayar? Oh, Jaklingko nggak bayar ya? Nggak bayar lah. Gimana sih sistemnya? Di tap aja, tap, pakai kartu? Punya kartu. Apa karena nenek sudah lanjut usia dihitungnya? Sempet nih yang beredar di luar gitu ya. Oh nih pedagang di Tanah Abang tuh kalah sama orang yang dagang online. Boleh kakak, mampir belanja. Ini podcast pertama aku. Hari ini nih kita mau ngebahas ngalor ngidul sih tepatnya ya guys. Tapi nggak guys deh kakak. Jadi nih ini posisinya kita lagi ada di Tanah Abang. Nah, ini narasumber pertama aku. Perkenalkan, this is my mom. Halo, Nenek. Halo juga. Kenalkan namanya siapa? Namanya Bu Erna. Bu Erna. Biasanya di sini terkenalnya dipanggil apa tuh? Panggilannya Bunda. Bundo ya. Bundo Kanduang. Bundo Kandu. Jadi Bunda Erna udah berapa lama dagang di sini? Mulai tahun 2000. Tahun 2000 kakak. Sekarang tahun 2024. 24 tahun. Salah dah. Salah. Salah ya? Jadi gimana? 2010. 2010 OMG. Berarti sudah 14 tahun. Oh ini ya, kalau anak-anak nih ya, udah SMP kelas 2 lah ya. Udah mature dong, teenage ya, remaja. Oke. Awal mulanya nih, kalau aku manggilnya nenek ya, mohon maaf ya, kakak-kakak. Nenek tuh awal mulanya dagang di sini. Waktu itu gimana sih ceritanya? Kok tahu-tahu kepikiran mau dagang gitu di Tanah Abang? Bagaimana tuh? Waktu itu tahun 2010 itu mau pensiun. Oh, Kan tadinya pegawai negeri. Pegawai negeri apa nih? Kesehatan. Dulunya apa tuh nenek? Bidan. Midwife. Bidan. Oke. Terus karena udah mau pensiun, biasanya setiap hari itu sibuk dari pagi sampai sore kalau kerja. Kalau dipikir-pikir nanti pensiun ngapain ya? Gitu. Makanya. Berarti nenek termasuk nenek-nenek yang nggak bisa diem ya? Ya kira begitulah. Jadi pikir-pikir. Dipikir-pikir gimana tuh nek? Jadinya nek? Pikir-pikir. Ya dipikir dagang aja lah. Dagang aja. Cari kesibukan. Kan anak-anak udah gede-gede. Iya. Udah pada nikah semua. Oh waktu itu udah nikah ya nek? Oh iya. Iya. Yang paling kecil yang mana nek? Nih. Ini tuh. Terus? Ini paling kecil. Oke. Terus jadi awal mulanya itu dagang, nenek itu dagang apa? Dagang kan baru pertama kali ya masuk Tanah Abang ya, jadi dak-dikduk masih berasa der gitu kan. Dak-dikduk der. Nggak pakai daya ya? Soalnya nggak endorse. Terus ini cari deh yang kira-kira modalnya nggak banyak gitu ya. Oh, berarti nih waktu itu awal mulanya nenek tuh kepikiran pengen dagang karena untuk ngisi waktu luang gitu ya. Nek. Tapi yang modalnya tidak terlalu besar. Oke. Apa tuh, Nek? Jual baju. Jual baju, Nek. Harga 30.000. Atasan, baju atasan 30.000. Baju 30.000. Cari semangat. Taunya laris ya. Laris ya. Tapi saat itu Blok B belum ada. Oh, oke. Jadi blok masih A. blok A aja ya. Waktu itu di lantai berapa nenek inget nggak? Lantai 5. Udah di lantai 5. Lantai 5. Blok A. Ya, blok jadi A. blok B itu belum jadi, belum selesai, belum dibuka. Nah, dagang deh tuh. Karena itu laris, ya lumayan gitu ya. Dapat gitu. Semangatnya nambah. Terus abis itu nenek nambah lagi, berusaha lagi nyari apa ya yang dijual yang agak lebih bagus gitu. Oke. Terus ya. Nambahnya apa nek? Masih sama-sama atasan juga atau udah nambah jadi bawahan? Atasan produksi sendiri. Wow.
Jadi kita cari konveksi, kita cari bahan ke Bandung, bidan jadi desainer. Wah, ini baru ya kakak. Coba. Ternyata untuk jadi desainer itu nggak perlu sekolah. Kemauan ya Nek? Ya. Kemauan. Jadi desainer ceritanya. Terus? Cari bahan, cari model, cari tukang jahit. Keluar deh merek sendiri. Apa tuh Nek merek pertama? Merek pertamanya Bunda. Oh, Bunda. Waktu itu apa Bunda. Nek bajunya? Masih atasan. Masih atasan ya? Atasan. Oke. Kau jahit konveksi. Nah, udah itu, setelah itu lumayan berjalan, dah mulai bisa belajar dari pengalaman sehari-hari, cara berdagang bagaimana, cara menghadapi customer gimana. Tapi terus terang aja harus sabarnya banyak banget ya. Betul Nek. Jadi Harus mendingan menghadapi pasien mau lahiran, apa mau orang beli nih Nek? Kayaknya beda-beda ininya ya. Kalau lahiran itu kita menolong orang, nyawa orang loh. Nolong. Tapi kalau yang dagang, orangnya kan beli. Kita nolong orang juga, cuman beda. Kita beda ininya. Coba Nek tolong dijelaskan. Deskripsinya itu maksudnya bagaimana tuh Nek? Kalau kita lihat pasien lahir, terus ibunya selamat, anaknya selamat, alhamdulillah. Berarti berasa puas ya, lega. Kita lega, rasanya satu beban yang menyelamatkan nyawa itu rasanya. Kalau untuk orang dagang nih Nek, kadang-kadang nih Nek, kita ini ya di Tanah Abang, kalau orang beli tuh udah diacak-acak, gak jadi beli. Gimana tuh Nek? Ada rasa sedih, ada rasa gimana ya, agak kecewa, capek. Ya tapi memang itu bukan belum rezeki. Tetap sabar. Tuh kakak, belum tetap rezeki. Sabar, belum rezeki. Kita kan nggak bisa maksain orang mau beli gitu ya. Mau dengan dagangan kita untuk mau beli dagangan kita, belum tahu, kita nggak tahu dia suka atau tidak dengan dagangan kita. Ya kita kan nggak boleh maksa dong. Kita harus nerima dan harus selalu bersyukur apa adanya. Alhamdulillah. Berarti itu ya ada Nek, Tuhan yang memberi rezeki. Intinya harus sabar dan bersyukur ya. Iya. Insyaallah. Kalau kata orang nih Nek, katanya kalau di Tanah Abang nih Nek, kalau jualan baju bonusnya yang ngejual ngelipet. Bener nggak tuh Nek? Benar. Melipet-lipet. Bener-bener ngelipet ya Nek? Iya, melipet-lipet. Udah selesai diacak-acak. Ya habis itu melipat-lipat kita lah. Melipat-lipat ya. Nggak mungkin dia melipat kan. Tapi untuk hati nggak dilipat nih Nek ya? Enggak. Harus tetap sabar. Emang jalannya begitu. Oke. Jadi nggak bisa nyalain. Jadi kalau sekarang nih kesibukannya Nenek, selain Nenek usia berapa sekarang coba? 70. 70 kakak. 70. Ayo. Yang lain 70 apa udah berbahan aja? Apa masih kayak Nenek? Masih jalan-jalan cari piti? Sekarang nih, sebenarnya bagaimana Nek? Sebenarnya ya bukan ini ya. Di samping ya cari rezeki, kita nggak boleh menghindar juga dari situ ya. Tapi yang lebih banyak itu untuk ngisi waktu sebetulnya. Ini berarti membantu supaya nggak pikun ya Nek? Iya, supaya nggak pikun, nggak. Kalau kita banyak di rumah aja nggak bergerak, badannya kan kurang. Oke, berarti ini sebenarnya berpengaruh juga ke jiwa sama raga dong Nek ya? Iya, kira-kira begitu. Jadi untuk jiwa juga oke, untuk raganya juga oke. Iya. Terus Nenek nih, kalau misalnya ke sini naik apa Nek? Kalau ke sini kadang-kadang naik mikrolet. Mikrolet. Kadang ada yang tahu mikrolet? Jaklingko. Jaklingko. Oke. Kalau sekarang udah berapa Nek harganya naik? Jaklingko nggak bayar. Oh, Jaklingko nggak bayar ya? Nggak bayar lah. Gimana sih sistemnya? Di tap aja pakai kartu. Punya kartu.
Apa karena nenek sudah lanjut usia dihitungnya? Enggak, yang muda juga. Tetap nggak bayar juga? Tapi kan Jaklingko yang mobil kecil ya. Iya. Kalau busway kan bayar. Ya. Kalau yang pengumpan ya namanya ya. Karena waktu itu aku tuh pernah dengar kalau penumpang busway misalnya sudah usia lanjut kayak usia berapa dari sampai berapa tuh ada yang gratis gitu, Nek. Ada memang, Ah. ada. Kalau kayak kita naik kereta, naik pesawat, Iya. nah itu juga kan ada diskon Iya, untuk ada diskon khusus ya. lansia. Oke. Ada. Tapi kalau Jaklingko berarti gratis tuh ya, Nek? Iya. Kalau mikrolet sekarang bayarnya berapa, Nek? Mikrolet itu kalau dari Maruya ya, itu 8.000. 8.000. Nah, Berarti- dari Maruya Tanah Abang. Oke, dari Meruya Tanah Abang. Nah, kalau pulangnya? Pulangnya diantar sama anaknya. Oh, Diantar anaknya. kalau pulang berarti diantar nih sama, Sama anaknya, anak, iya. ya. Nah, nenek nih selain kegiatannya cuman di toko aja atau ada kegiatan lain di luar itu? Jalan-jalan misalnya? Jalan-jalan insya Allah, mampu kaki masih kuat. Jalan-jalan. Tapi di samping itu, kalau di lingkungan RW, Mm-mm. Mama itu Masih. ketua Posbindu. Oke, berarti Ketua masih Posbindu. diberdayakan ya, Iya. walaupun statusnya sudah Dari- pensiun dari iya. negara. Oke, kalau kayak gitu ada gajinya nggak sih? Posbindu nggak ada gajinya ya. Jadi itu sifatnya sukarela gitu. Iya, sebagai Oke. kader Oke. Posbindu. Sekarang nenek cucunya udah berapa, Nek? Cucunya kalau mestinya ada semua ya 7 ya. 7 ya? Tapi Oh. 1 nggak ada. 8 bukan, Nek? 8. Anak, Oh iya, iya. iya 8 ya. Tapi sekarang berarti hanya ada 6 gitu. Iya, ada 6. Oke. Terus nih, Nek, kalau misalnya nih kayak nenek sekarang nih ngabisin waktu di toko gitu ya, Nek. Nenek tuh masih bikin baju nggak sih? Kalau sekarang nih dagangannya apa? Kalau dulu kan awalnya atasan nih. Kalau sekarang nih apa tuh yang nenek jual? Sekarang itu alhamdulillah kan ada beberapa toko ya. Heeh. Jadi toko yang satu khusus untuk perlengkapan haji Oke, umroh. perlengkapan haji Haji dan dan umroh. umroh. Jadi nanti boleh ya, kakak, abang, kalau lagi butuh untuk perlengkapan haji dan umroh, boleh mampir Ya. ke tempatnya nenek. Nanti aku cantumin di bawah alamatnya. Ya, habis itu ada lagi toko. Ini khusus jualan koko. Oke, khusus jualan kok. Koko, gamis-gamis laki-laki. Ya, macam-macam juga lah. Fokusnya sebenarnya Nah, untuk untuk laki-laki gitu laki-laki, ya. ya. Mulai dari koko, terus Sarung, ada sarung, peci, peci. gamis laki-laki juga gitu ya, Ada Nek ya. setelan. Ada celana sarung. Iya. Oke. Terus nih, kalau untuk nenek sendiri, kita kan waktu itu sempet ya, Nek, ngalamin COVID. Ya. Nah, sepengetahuan aku nih waktu COVID itu kan sempet di lockdown dan ditutup nih ya Tanah Abang. Nah, waktu itu nih, Nek, waktu tutup kan akhirnya di rumah ya, Iya. kita kan, Nek. Tapi setelah balik lagi gini, Nek, berubah nggak keadaannya? Kayaknya itu jauh berubah. Ya. Berarti lebih rame waktu sebelum COVID gitu ya, Iya. Nek ya? Itu kalau waktu COVID itu dibandingin dengan sekarang tuh ya kira-kira 50% ada ya ininya. Berarti 50% lebih banyak waktu sebelum COVID. Iya. Dan itu maksudnya waktu itu nenek juga udah jalan perlengkapan haji? Udah. Dan tetap lebih banyak waktu itu. Kalau kondisi sekarang kan katanya nih, Nek, sempet nih yang beredar di luar gitu ya. Oh, nih pedagang di Tanah Abang tuh kalah sama orang yang dagang online. Nenek dagang online juga nggak di Tanah Abang? Dagang online juga. Berarti offline juga, Iya, online online juga. juga. Itu menambah nggak penghasilannya? Otomatis karena online juga ada, yang ke toko juga ada, ya nggak nambah seperti zaman sebelum COVID, nggak juga. Nggak sampai Nggak, segitu, nggak. tapi lebih baik Lebih dengan baik, adanya online. iya. Nah, sama satu lagi nih, Nek.
Setuju nggak dengan pendapat orang bahwa yang membuat Tanah Abang sepi itu karena adanya online, terutama misalnya either itu di TikTok atau misalnya di Shopee, di marketplace gitu lah, Nek. Itu impact nggak sih, mengakibatkan, oh nih akhirnya jadi sepi nih gara-gara banyak orang online di luar. Ada nggak imbasnya dari orang online di luar? Ini menurut pengalaman Nenek selama dagang. Kalau ini ya, kalau online itu biasanya ya mereka datang ke toko dulu. Kalau di tempat kita Iya. ya, mereka datang ke toko dulu. Terus mereka juga kadang nanya, Bun, nanti kalau aku kurang, Bisa aku nggak dikirim gitu? bisa nggak dikirim? Oke. Jadi sifat online-nya datang Nah, dulu nih, iya, terus mereka- mungkin ngasih nomor WhatsApp ya, atau ngasih link. bukan kan kita punya bon. Oke. Nah, di bon itu kan udah ada semua alamat, semua nomor HP apa segala. Nah, nanti boleh nggak, Bun? Kalau aku kurang sedikit kan Bisa dia ada dikirim, lihat, ya. bisa dikirim nggak? Aku lewat online. Oh, oke. Jadi seperti itu umumnya gitu ya. Setuju aja sebenarnya kalau yang ada online juga sih. Kalau kayak sekarang nih, Nek, banyak nggak orang-orang, karena kan zamannya kita sekarang tuh kan makin maju ya, Nek ya. Maksudnya terutama untuk masalah cash. Orang itu rata-rata sudah cashless. Kalau di toko Nenek sendiri, terima nggak selain uang cash? Misalnya bayar pakai kris, bayar pakai mobile phone ya. Jadi maksudnya, atau misalnya transfer gitu. Itu terima juga di toko Nenek? Kalau di kita sih nggak ada masalah ya, walaupun dia Yang penting mau. nominalnya tepat ya kan? Iya, yang penting dia kan bayar. Mau apapun masalah dia kalau zaman sekarang, kalau dipermudah ya nggak ada Nggak ada masalah ya. Oke. Berarti Oke nih aja. sebenarnya kalau misalnya aku ambil kesimpulan nih, Nek. Kalau untuk sekarang itu sebenarnya nggak ada yang berubah gitu ya dari Tanah Abang. Berarti orang-orang di Tanah Abang ini penjualnya sebenarnya mengikuti tren dong. Iya. Karena kan kalau misalnya mau online tetap bisa dikirimin. Terus kalau misalnya pembayaran juga nggak harus cash nih. Terus bisa kan untuk transfer, untuk kris dan lain-lain gitu. Jadi bisa juga cashless. Nah, cuman nih, Nek, kalau menurut Nenek pribadi nih, pengalaman Nenek selama udah berarti kan 14 tahun dong ya, Nenek kurang lebih dagang di Tanah Abang. Apa sih yang ngebuat kok Tanah Abang ini tuh tidak seramai kayak waktu sebelum Covid? Itu sebenarnya apa nih kalau menurut Nenek? Kalau menurut saya ya, kita kan biar gimana pun pasti ada dampak COVID ya. Orang yang banyak uang pun mungkin saat COVID itu semua tabungan kekuras. Oke. Kekuras Mereka di untuk situ. survive lah ya. Iya. Oke. Otomatis kita kan baru keluar dari COVID ya. Anggaplah 2 tahun lah Iya, ya setelah jadi itu. pastilah dampaknya itu masih gitu ya. Kita juga nggak bisa nyalain siapa-siapa karena ini kan COVID. Iya. Kan nggak ada iya. yang mau COVID. Betul, betul. Ini betul. sedunia kan. Iya. Ya, Ah, kalau kayak gitu ya kita berusaha bersabar, berikhlas, tetap berusaha, tetap bersyukur kalau menurut Mama sih. Oke, berarti tapi menurut Nenek tuh ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang kok udah banyak online gitu. Enggak juga. Ya kalau misal banyak online kan yang tetap datang, kalau yang ke toko kita ya, mereka tetap datang ke toko walaupun cuma sekali. Oke. Tapi setelah itu mereka Misalnya online online gitu. Tapi gitu. berarti bukan gara-gara udah banyak nih penjual di TikTok atau di marketplace lain gitu. Itu tidak mengganggu sebenarnya. Kalau di kita enggak ya. Oke. Berarti nih Nenek kira-kira nih Nek, ini mungkin pertanyaan terakhir nih Nek ya. Nenek kira-kira mau sampai kapan nih dagang di Tanah Abang? Dagang di Tanah Abang, lihat kondisi aja, Kesehatan, kesehatan. jiwa dan raga. Iya, kalau kesehatannya rasanya perlu istirahat di rumah ya istirahat. Oke. Lalu terus harapannya Nenek kalau misalnya untuk para pedagang, para pembeli gitu. Apa sih Nek? Maksudnya kita ke depan, apalagi kan di tahun 2024 ini kan kita pemerintahannya baru nih gitu kan ya, which is entah siapa nanti yang jadi gitu ya Nek. Kira-kira harapannya Nenek tuh ke depannya bagaimana sih gitu? Ya mudah-mudahan ekonomi itu berjalan baik seperti dulu. Bisa Ya, balik sebelum bisa, Covid ya. Orang tetap belanja karena nggak semua orang juga, ada juga ya kita tanya customer yang belanja.
Bun, aku kalau nggak lihat barangnya nggak puas Nggak pakai srek online, gitu. nggak Oh seret iya, gitu. oke. Jadi kita juga nggak bisa nyalahin online semua gitu. Nggak semua Mm-mm. orang, mungkin ada yang memang orang tuh pengen cepat, Ya nggak udah mau online ribet, aja gitu online ya, aja. Tapi biar nggak gak capek ke semua, Tanah Abang. nggak semua yang mau Oke. begitu. Ya harapannya ya mudah-mudahan semua yang dagang bisa lancar, yang belanja pun biar puas, Iya, biar iya. apa mau cara online apa datang sendiri ke toko ya mudah-mudahan kita tuh ekonominya lebih membaik untuk Oke. semua orang. Amin ya, Nek. Iya, Amin, amin. amin, Mudah-mudahan nih amin. ya kakak sama abang yang nonton ini bisa dapat sedikit pencerahan dari sharingnya pedagang Tanah Abang, Nenek. Makasih ya, Nenek udah mau datang ke podcast pertama aku. Makasih juga. Mudah-mudahan ada jalan yang terbaik. Amin. Ya, oke Oke. deh. Thank you ya kakak dan abang yang udah nonton podcast aku. Mudah-mudahan nanti nextnya kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama pedagang lain atau orang-orang yang terlibat di Tanah Abang tentunya. See you and bye kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.